down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lulu Febianti. Di sini saya akan membahas video yang ke-14 yaitu tentang Basic Linux Permission. Di sini ada beberapa materi, yaitu yang pertama ada Basic Linux Permission, kedua ada User Group Author, ketiga ada Change Ownership, keempat Change Permission, kelima Execute Permission, keenam View Chmod, ke-7 Chmod dengan number, 8 chown pada directory. Oke, di sini ada Basic Linux Permission. Yang pertama ada Basic Linux Permission. Inilah Basic Permission. Jadi di sini terdapat read. Kata read ini jadi ketika suatu file mempunyai izin read, maka kita bisa membuka file tersebut. Lalu ketika suatu directory mempunyai permission read, maka kita bisa melihat isi dari direktorinya. Kemudian terdapat write. Kemudian terdapat write. Kata write ini ketika suatu file mempunyai permission sebagai read, maka kita bisa memodifikasi, mengedit atau menambahkan suatu kalimat dalam filenya. Sedangkan di direktori kita mempunyai hak sebagai read, maka bisa create atau delete. Lalu ada execute, huruf X. Ketika suatu file mempunyai permission execute, maka kita bisa merunning filenya. Sedangkan di direktori ketika memiliki permission execute, maka kita bisa cd atau masuk ke direktorinya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai User Group Author. Di sini saya sudah membuka terminal Debian servernya. Oke, di sini terdapat RWX. Kalau huruf D menandakan suatu direktori, dan amati yang RWX ini ya teman-teman. Jadi RWX adalah read dan execute, dan RWX merupakan izin atau permission. Jadi ini adalah user dan ini adalah group. Oke, lanjut. Di direktori desktop terdapat user bernama Lulu dan terdapat grup bernama Lulu. Jadi RWX ini adalah izin dari user Lulu. Oke, untuk R-X itu permission group. Nah, untuk RX ini adalah author, bukan suatu user Lulu, juga bukan grup Lulu. Jadi author bisa diartikan siapa saja. Itu hanya bisa melakukan read dan execute di direktori desktop selain user dan grup. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai Change Ownership. Change Ownership adalah di mana nantinya kita akan mencoba hak kepemilikan dari suatu file tersebut. Di sini kita ls terlebih dahulu teman-teman, lalu enter. Oke, karena saya sudah membuat file dengan nama ownership .txt, lalu kita ls min l. Terdapat file yang saya sudah buat, yaitu ownership. Ini ya teman-teman. Itu adalah yang memiliki user Lulu dan grup Lulu. Jadi nantinya kita akan membuat suatu user lagi, di mana user tersebut memiliki hak kepemilikan dari file ownership.txt. Lalu kita ke root sudah berada di root ya teman-teman. Oke, kita bisa gunakan perintah sudo add user now user, enter.
Di sini kita disuruh buat password. Kita ketikkan passwordnya teman-teman, masukkan lagi, kita enter terus sampai bertemu dengan ini. Kita pilih yes, enter. Lalu kita cd teman-teman, titik 2. Salah teman-teman. Kemudian ls. Oke, di sini sudah terdapat new user ya teman-teman. Kita exit. Dan kita ls min l. Jadi user yang baru kita buat itu untuk mengakses ownership.txt ini. Jadi user yang baru kita buat itu untuk mengakses ownership.txt ini. Dan karena author yang hanya memiliki untuk read di sini sudah tertulis min r min. Oke, saya akan membahas yang keempat, yaitu tentang change permission, di mana ini akan menggantikan izin. Di sini saya akan membuat satu file dengan perintah touch permission titik txt ya teman-teman. Lalu enter. Kita bisa ls min l, enter. Oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di file permission.txt yang baru kalau user memiliki permission read dan read. Untuk grupnya memiliki permission read, untuk authornya memiliki permission read. Kali ini kita akan mengubah permission dari grup agar bisa read with. Jadi kita akan menambahkan huruf W. Perintahnya adalah chmod g plus w permission titik txt ya teman-teman. Lalu enter. Kemudian ls min l. Oke, bisa kalian lihat di sini sudah berubah permissionnya menjadi read dan write. Oke, kita lanjut membuat execute permission. Ini kita masukkan perintah su password, lalu oke, lanjut teman-teman. Di sini kita masukkan perintah su password, lalu cd kemudian ls, kemudian sudo user mod min g min a g lalu new user, lalu enter. Mempunyai beberapa user. Nah, user execute terdapat user lulu. Misal saya masukkan new user, perintahnya su new user.
dan saya akan coba cd dulu slash. Di sini permission denit karena permission itu belum ditambahkan ke read dan execute. Oke, kita pergi ke root dulu ya teman-teman. Kita masukkan su password. Cara kita bisa menambahkan permission dengan bisa dengan perintah chmod get plus w dulu slash enter. Kemudian tambahkan permission execute untuk grup. Perintahnya kita ganti G-nya menjadi kita ganti G-nya menjadi U ya teman-teman. Lalu enter. Lalu untuk outernya kita ganti U-nya menjadi O. Enter. Lalu ls min L. Perhatikan di sini akses untuk user read dan execute untuk dan akses ke grupnya sudah read dan execute, dan serta akses ke grupnya sudah read dan execute. Sekarang saya akan coba masuk ke new user. Kita masukkan su new user. Di sini saya akan sudah masuk ke user. Lalu cd dulu slash. Di sini saya sudah masuk ke user dulu, posisinya berada di user new user. Lanjut kita ls ya teman-teman. Kalau execute pada suatu file, kita bisa merunning filenya, tapi gak bisa merunning file berbasis .txt. Kita hanya bisa merunning file yang berbasis SSH. Di sini saya akan membuat suatu file dengan nama file contoh.ssh ya teman-teman. Kita ketikkan touch contoh.ssh lalu enter. Lalu nano contoh.ssh enter. Oke, di sini akan membuat script. Kita ketikkan echo tanda kutip hello world ya teman-teman. Hello world tanda seru lalu Ctrl X Y enter teman-teman. Itu untuk menyimpan ya teman-teman. Kemudian saya masuk ke new user. Kita ketikkan su new user. Masukkan password. Selanjutnya coba merunning contoh SSH. Untuk merunning kita bisa menggunakan /c.ssh ya teman-teman. Lalu enter. Oke, di sini terdapat formation denit. Oke, saya akan kembali ke user saya. Itu masukkan su dulu enter.
masukkan password, kemudian ls min l, dan kalian bisa lihat sendiri di file contoh.ssh karena tadi kita coba merunning dalam menggunakan new user. Jadi user ini adalah order dan permissionnya adalah R, jadi nggak bisa meng-execute karena nggak ada X-nya. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan permission execute agar new user bisa merunning file contoh.ssh. Kita akan mencoba untuk mengizinkan, kita akan coba untuk mengubah izin dari permission ini agar user bisa melakukan execute dan order bisa melakukan execute. Kita pergi ke root dulu ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita akan mengubah permission execute menjadi perintahnya chmod get plus x contoh titik tx ssh ya teman-teman, contoh titik ssh untuk lalu enter. Lalu untuk grup punya ganti Bribin lah. Oke, kita pergi ke root ya teman-teman. Kita ketikkan su, enter. Oke, kita sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita akan mengubah permission execute. Perintahnya itu ada chmod u plus min x u plus x contoh titik ssh, lalu enter. Lalu untuk grup u-nya ganti menjadi g ya teman-teman. Oke, untuk order g-nya menjadi g-nya ganti menjadi o ya teman-teman. Lalu enter. Lalu masuk ke user saya yaitu su lulu ketikkan titik slash contoh ssh. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima yaitu mengenai review chmod. Jadi chmod adalah perintah untuk mengubah dari suatu file. Misal tadi kita menggunakan chmod g plus x contoh titik ssh. Jadi kita menambahkan permission pada grup file contoh titik ssh, dan jika ingin menghapus permission execute kita bisa melakukan min seperti ini ya teman-teman. Chmod g min x gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam mengenai chmod dengan number untuk actionnya yaitu 1, untuk rate-nya 2, untuk rate-nya 4 ya teman-teman. Oke, saya akan membuat file baru
ketikkan perintah touch number permission titik txt ya teman-teman, lalu ls min l. Untuk user permission hanya bisa read, dan read untuk grupnya hanya bisa read, dan kita akan mengubah menjadi read. Kita akan mengubah menjadi read dan read. Perintahnya chmod number 756 ya teman-teman. Perintahnya chmod number 756 number permission titik txt ya teman-teman. Kita ls min l. Bisa kalian lihat permissionnya sudah berubah ya teman-teman. Oke, kita ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai chown pada direktori. Jadi chown adalah perintah untuk mengubah hak kepemilikan. Saya akan membuat direktori mkdir 1 ya teman-teman. Kita buat mkdir dir 1, lalu enter. Kemudian membuat dir 2 ada di dalam dir 1 ya teman-teman. mkdir 2 mkdir dir 2 teman-teman. Kemudian membuat dir 3 di dir 2. Kita ketikkan mkdir dir 3 dir 2 slash dir 3. Saya akan menggunakan metode absolve path. Kemudian enter. Kemudian coba masuk ke dir 2. cd dir 2 teman-teman. Lalu ls. Oke, sudah terdapat dir 3 ya teman-teman. Lalu exit. Kita ketikkan chown new user titik 2 new user titik 2 new user titik 2 new user dir 1. Oke, jadi hak kepemilikan sudah berubah ya teman-teman. Oke, lanjut ke materi yang ke-8 mengenai chmod pada direktori. Jadi saya akan membuat direktori terlebih dahulu. Kita exit dulu ya teman-teman. Lalu masukkan mkdir chmod test enter, lalu ls min l, lalu enter.
Oke, kita akan mencoba menghilangkan execute pada permission untuk user. Kita masuk ke root dulu teman-teman. Lalu ketikkan chmod u min x chmod test slash lalu ls min l. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman, sudah hilang. Rasa cukup sampai sini teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.